Saudara pendengar channel ini dengan rasa hormat yang tinggi dan sembah sujud. Hamba-Mu memohon agar sesibuk apapun yang saudara kerjakan dalam hidupmu, persiapkanlah dirimu baik-baik sebelum saudara dihakimi untuk masuk dalam kekekalan. Sebab waktu penghakiman bagi tiap orang berbeda. Ada yang masih remaja, ada yang belum lahir atau prematur, ada yang masih bayi, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa, dan ada yang sudah lansia. Ada yang sudah lansia dan masih sibuk. Simaklah kalimat Tuhan Yesus dalam memerankan sosok Bapak segala orang beriman, yaitu Abraham, yang berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 31. Siapakah mereka dalam penggalan kalimat dalam teks ini? Mereka adalah Wahyu 2 ayat 9 yang berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kata kesusahanmu dan kata kemiskinanmu dan kata jemaah iblis tolong digarisbawahi. Dan siapa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam ayat ini? Dia yang dimaksudkan Yesus adalah Rasul Yohanes, sang penulis kitab Wahyu yang dibuang dan disengsarakan di Pulau Patmos. Siapakah jemaah iblis yang dimaksud Yesus di Wahyu 2 ayat 9? Kalau saudara simak Lukas 16 ayat 19 tertulis, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Iblis saja hidupnya mewah, saudara-saudara. Mengapa tidak mewah? Dia saja menawarkan hidup mewah kepada Yesus. Lukas 4 ayat 6 sampai 7 yang kita sudah bahas di bagian 1, atau Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, yaitu minyak, bumi, emas, uang, pakaian yang mahal, istana, dan lain-lain sebagainya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud padaku. Lazarus yang miskin, Tuhan Yesus gambarkan sosok siapa? Kita ambil penggalan teks Alkitab dari Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 7, yaitu dialog antara Tuhan dan iblis. Simak kalimat iblis di ayat 4 dan 5. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Sudah terbukti orang yang sakit parah atau sakit kronis di rumah sakit, dia membayar berapapun biayanya untuk sembuh. Dan ini sudah menjadi tradisi keluarga Kristen atau siapa saja di bumi ini. Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, perhatikan jawaban Tuhan kepada iblis di ayat 7. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya.
Saudara, iblis juga mempunyai hak dan wewenang yang diberikan Tuhan untuk membunuh manusia dan atau menyiksa manusia. Kemudian saudara bertanya, bagaimana caranya supaya jangan mengalami kebinasaan dan penyiksaan iblis ini? Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan solusinya di Matius 6 ayat 12-13 ketika khotbah di bukit yang berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya ulangi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apakah dua penggalan teks ini sudah kalah zaman ataukah masih berlaku? Saudara, Tuhan tidak pernah menarik kembali ketetapannya dan atau aturannya dan atau perkataannya. Firman Tuhan kekal. Langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi firman Tuhan atau firman-Ku kekal selama-lamanya, kata Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 35. Kedua kasus hidup yang terjadi di zaman Yesus dalam karya penyelamatan umat manusia di bumi, yaitu saudara saya mempersilahkan untuk menyimak penggalan teks Alkitab dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 yang Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi subjudul Dosa dan Penderitaan, sedangkan New Standard Version atau NSV memberi subjudul Repent or Perish, bertobat atau binasa. Ayat 1 dari teks Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Perhatikan reaksi Yesus dalam menjawab. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Aku berkata kepadamu, tidak. Saya menggunakan terjemahan New King James Version karena pengkalimatannya berbeda-beda. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Seluruh umat manusia yang bernapas atau masih hidup di planet ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat, bukan takut atau menghindari dengan cara patuhi aturan atau protokol kesehatan, hanya bilang bertobat. Saya mau bertanya, apakah orang-orang yang mati karena COVID-19 tidak pernah mengenakan masker untuk menutup mulut dan hidungnya? Pertanyaan kedua, apakah orang-orang yang mati karena COVID-19 tidak pernah cuci tangan atau bahkan mandi? Saudara, orang yang sudah meninggal kena serangan COVID sudah putus napas pun masker tetap terpasang dengan rapi. Petugas medis pun membawa bangkanya ke lubang dengan masker masih terpasang rapi. Siapa yang melepas? Katanya orang kesehatan, masker itu banyak jumlah virusnya. Kalau saudara-saudara takut virus lalu tidak akan mati dengan cara mematuhi prokes, lihat Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepada manusia, hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang kau buat, yang engkau siapkan, yang engkau rencanakan, untuk siapakah itu nanti? Para politisi mengambil momen COVID-19 ini untuk memperkokoh posisinya
dengan cara bagi-bagi masker, bagi-bagi bantuan, bagi-bagi beasiswa dan lain, karena manusia harus jaga jarak dan banyak yang dapat PHK dan sulit mendapat upah kerja untuk hidup. Takut itu sepertinya telah menjadi common grace atau anugerah umum. Ditambah lagi semua pembicara rohani menyerukan taati prokes dengan alasan taati pemerintah. Benar, karena kata Paulus dalam Roma 13 ayat 1-2, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan atau tidak mentaati pemerintah akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi apa yang terjadi bila ada pemerintah yang korup? Apakah korupsi itu datangnya dari Allah? Contoh dalam sejarah hidup manusia banyak. Dan yang menonjol adalah Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman 1939 sampai 1945 atau pencetus Perang Dunia Kedua. Jadi pemerintah juga dibentuk oleh iblis atas wewenang Allah dan otoritas Tuhan Allah sendiri. Allah juga memberi wewenang kepada iblis untuk memusnahkan kekayaan Ayub dengan cara dirampoki. Ayub pasal 1 ayat 17, dan memusnahkan anak-anak Ayub dengan cara mendatangkan bencana alam berupa angin badai atau angin ribut yang bertiup merubuhkan rumah dan menimpa semua anak-anak Ayub dan meninggal semua. Ayub pasal 1 ayat 18, ceritanya atau ulasannya sangat jelas di situ. Apakah kita harus takut kepada pemerintah bentukan iblis atas wewenang Tuhan? Simak Matius 10 ayat 28 yang berkata, janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka itu artinya pikiran-pikiran manusia yang sudah ditunggangi iblis, yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutilah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Tuhan Yesus saja menyerahkan dirinya untuk dihukum mati. Terlihat dari kalimat Tuhan Yesus saat penangkapan di Taman Getsemani. Kamu sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 53. Dan ayat 54-nya berkata, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jika kita menghubungkan penyataan Tuhan Yesus tersebut dengan tulisan Wahyu 2 ayat 9, maka dapat saja kita katakan bahwa dalam tubuh pemerintah sendiri disebut ada jemaah iblis dan ada juga jemaah Allah. Mana yang paling berperan dan mendominasi? Untuk mencapai standar pemahaman atau kompetensi pemahaman yang tinggi seperti ini, kita harus dan wajib mempelajari kerangka besar atau master plan dari Alkitab. Dan ini memakan waktu yang cukup lama, tidak instan seperti merebus super mie, 5 menit saja siap saji. Saudara, penjabaran dari satu penggalan teks saja, yaitu dari Lukas 16 ayat 31, sudah memakan waktu sekian banyak. Mengapa? Karena Alkitab bukan laporan penelitian, tapi berisi tabiat manusia sepanjang zaman menuju hari penghakiman. Tabiat yang dimaksud adalah penyesuaian dengan kehendak Allah sendiri. Apa saja kehendak Allah? Di antaranya adalah manusia diperintahkan untuk berperang,
Berperang melawan siapa? Paulus telah mendeskripsikan jenis perang yang dimaksud oleh Tuhan di Efesus 6 ayat 11-12 yang bunyinya seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apa saja tipu muslihat ini diantaranya membuat saudara merasa nyaman secara jasmani dan malas atau tidak mau mengejar kenyamanan rohani. Orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 memberi pemahaman bahwa jangan tunggu sampai dengan hari penghakimanmu tiba dan engkau tidak siapkan rohanimu sedikit pun. Jangan sampai saudara merasa nyaman secara jasmani dan secara materi seperti orang kaya yang diuraikan, dideskripsikan, diceritakan oleh Yesus di teks utama kita. Saya sudah melihat banyak kehidupan orang kaya di sekitaran kita. Kalau orang kaya ini tidak sekikir atau tidak pelit, mustahil dia memiliki banyak harta. Di lokasi parkiran yang saya dapat pantau dan lihat, uang kembalian Rp2.000 masih ditunggu untuk diterima. Padahal yang menerima itu mengendarai Fortuner atau Innova. Mengapa tidak didonasikan kepada tukang parkir? 2.000 untuk tukang parkir nilainya lebih dari mobilmu yang ratusan juta. Mengapa terbalik seperti ini? Engkau masih peduli terhadap hidup sesama manusia. Itulah ilustrasi Tuhan Yesus tentang Lazarus yang hanya menunggu apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Banyak fakta hidup miris di zaman milenium ini, saudara. Ada yang merasa sangat terhormat. Banyak orang berpakaian jubah ungu dan kain halus. Mengapa warna ungu dan kain halus di zaman Yesus harganya selangit dan hanya orang yang berduit saja atau kaum borjuis yang mampu beli? Zaman sekarang banyak orang memiliki semua aset materi. Punya kondominium, punya apartemen, punya tanah yang seluas-luasnya, punya gedung pencakar langit, punya usaha macam-macam, ganti mobil bergengsi setiap bulan, tapi tidak terlepas dari narkoba, seks bebas, eksploitasi tenaga kerja dan lain-lain. Kalau mau daftar atau urai terlalu banyak. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Markus pasal 8 ayat 36 sampai 37. Simak saja beberapa kali orang kaya ini memohon kepada Lazarus. Pasti teriak-teriak, menurut saya. Karena ada jurang pemisah yang tak dapat dilompati atau diseberangi ukuran langkah manusia. Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara sebagai penutup ulasan saya. Nomor 1. Siapakah manusia milenium yang akan memilih dua opsi ini? Orang kaya yang mewah atau Lazarus yang badannya penuh luka-luka? Yang kedua, standar manakah yang saudara jadikan prototip? Ya jelas orang kaya dong, karena Lazarus miskin, mengemis dan menjijikkan dengan luka-lukanya. Yang ketiga, dari 2 kali eksposisi tema ini, apakah saudara senangi atau mau memilih akhir hidup orang kaya? Pilihan ada di tanganmu sendiri-sendiri.
Amin.